Bayangkan, di suatu tempat di Indonesia masih hidup makhluk yang seolah lolos dari zaman dinosaurus. Inilah komodo, bukan legenda, bukan mitos, tapi makhluk nyata yang menjadi kadal terbesar di planet ini. Tubuhnya bisa mencapai 3 meter dengan berat lebih dari 70 kg. Kulitnya tebal seperti zirah perang, tatapannya dingin dan gerakannya tenang. Seakan tahu bahwa tak ada yang berani menantangnya. Komodo hanya hidup di satu tempat di dunia, pulau-pulau kecil di Indonesia Timur. Komodo, Hingka, Flores, Gilimatanggi, dan Padar. Disinilah selama ribuan tahun ia bertahan tanpa berubah. Seolah waktu memilih melewatinya. Namun jangan tertipu oleh langkahnya yang lambat. Dalam hitungan detik, komodo bisa berlari cepat, menerkam dan menggigit dengan rahang yang mampu merobek daging tebal. Sekali gigitan terjadi, pertarungan hampir selalu berakhir. Di balik mulutnya tersembunyi senjata mematikan. Bukan sekadar gigi tajam, melainkan racun alami yang menyebabkan pendarahan hebat, tekanan darah turun drastis, dan kelumpuhan. Mangsa yang lolos dari gigitan pertama biasanya tidak pernah banner-banner selamat. Mereka akan jatuh satu persatu hingga komodo menemukannya kembali. Indera penciuman komodo mampu mendeteksi bau darah hingga 9 km jauhnya. Tak ada tempat bersembunyi bagi yang terluka. Alam telah menobatkannya sebagai predator puncak. Makanannya rusa, babi hutan, kerbau, bahkan sesamanya sendiri. Kanibalisme bukan kejahatan bagi komodo, melainkan hukum alam. Namun ada kemampuan yang membuat ilmuwan terdiam. Komodo betina dapat bereproduksi tanpa pejantan. Dalam kondisi tertentu, ia mampu menghasilkan keturunan sendiri. Sebuah kemampuan langka, seolah alam memberi jalan terakhir agar spesies ini tidak punah. Ironisnya, makhluk sekuat ini justru berada di ujung ancaman. Perubahan iklim, hilangnya habitat, dan campur tangan manusia membuat jumlah komodo terus menyusut. Kini, sang penguasa purba membutuhkan perlindungan. Komodo bukan sekadar hewan buas. Ia adalah penjaga sejarah alam, simbol kekuatan liar, dan bukti bahwa Indonesia adalah rumah bagi makhluk yang tidak dimiliki dunia lain. Ia bukan naga dalam dongeng. Ia adalah naga terakhir yang masih bernapas di bumi Indonesia.